Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri saya dan anak kami, Baptiste Noel, mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, di dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan berkati dan mampukan kami, agar setiap kami yang merenungkan firman-Mu ini bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Injil menurut Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13 dengan tema gereja yang berseru kepada Tuhan dalam konteks menerima. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ade Noel, menurut bacaan ini, Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Adakah ayah atau bapa jika seorang anak meminta ikan malah diberikan ular? Tidak mungkin ada, karena Bapa akan memberikan sesuai keinginan anaknya. Atau anaknya meminta telur diberikan kalajengking? Tidak mungkin ada juga, karena Bapa akan memberikan sesuai keinginan anaknya, bahkan bisa melebihi apa yang diinginkan oleh anaknya. Jadi, jika manusia yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Bapa yang di surga bahkan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka atau siapa saja yang meminta kepadanya. Ya, betul sekali apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita dalam tema kita hari ini, yaitu gereja yang berseru kepada Tuhan. Dan karena itu gereja yang berseru itu juga gereja akan menerima apa yang diserukannya, atau setiap anak-anak Tuhan yang disebut sebagai gereja ketika meminta berulang-ulang dalam pengertian berseru terus-menerus, maka pasti akan menerima sesuai dengan permintaan itu. Yang digambarkan di sini adalah menerimanya dalam hal keperluan atau kebutuhan. Ada dua bentuk keperluan atau kebutuhan yang kita akan terima ketika kita berseru kepada Bapa di sorga. Yang pertama yaitu keperluan atau kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan jasmani kita. Yang digambarkan di sini adalah contoh seperti ikan dan roti. Artinya bahwa ini merupakan kebutuhan pangan, atau kita bilang kalau ditambah lagi kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Ketika kita berseru meminta kepada Bapa di sorga berulang-ulang, maka
pasti kita akan menerima pada waktunya, di mana Tuhan akan menyediakan itu menjadi bagian kita. Jadi karena itu, kalau memang Tuhan Yesus memberikan penegasan seperti itu, kita tidak usah cepat-cepat menyerah. Kita tidak usah cepat-cepat putus asa. Ketika kita berdoa sekali belum ada jawaban, ya kita terus berdoa, pasti kita akan menerimanya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan rohani. Di ayat 13 berkata bahwa ketika kita minta ya Roh Kudus, maka Bapa di sorga akan memberikan. Artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus itu roh yang memberikan pertolongan, kekuatan, memberikan damai sejahtera, sukacita. Maka begitu kita menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan kebutuhan rohani kita, maka kita berdoa kepada Bapa di sorga agar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa memiliki kekuatan menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di sekitar kita. Ya, salah satu contoh misalnya ketika seseorang berduka, maka selalu kita berkata, kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Artinya bahwa itu merupakan kekuatan rohani. Kita tidak bisa memberikan kekuatan dari segi manusia, tetapi Allah lah yang akan memberikan kekuatan secara rohani kepada anak-anaknya. Maka di sini kita melihat bahwa kalau kita terus berseru kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan rohani, maka pasti kita akan menerimanya. Jadi karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan. Yakin dan pasti Tuhan akan menjawab kita, memberikan kepada kita, dan kita akan bersukacita karena kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Coba saudara dan saya buktikan. Pasti kita akan alami itu. Kalau kita alami itu, jangan segan-segan juga membagi kepada orang lain. Mari kita bagi kepada sesama kita. Kita katakan pengalaman kita, kesaksian kita kepada orang. Untuk orang juga bisa terus melihat bahwa benar Bapa di sorga adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang pemurah, yang menyediakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kita menerima sukacita, menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat masuki seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih oleh karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami boleh memberikan kesaksian pengajaran bagi kami untuk memiliki keyakinan diri yang kokoh. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh, ketika kami sebagai anak-anak-Mu sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka pasti kami akan menerima jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu tolong kami untuk kami tidak segan-segan datang kepada Tuhan. Kami terus-menerus berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.